Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutakathirah wa minannihil ghamirah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi al-anjumid dakhirah wa ashabihi dhawil manakibil fakhirah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para jamaah majlis Fastabiqul Khairat yang insyaallah semuanya malam hari ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada para asatid, para tuan-tuan guru, Al-Mukarram, Al-Ustadz Mansuruddin Futuh, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Eka Safta, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Dan juga Al-Ustadz Abdurrahman, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Dan juga Al-Mukarram orang tua kita, sesepuh kita, yaitu Bapak Haji Diding Sutisna, insyaallah kita doakan Allah berikan sehat panjang umur. Dan juga ketua pengajian Fastabiqul Khairat Al-Mukarram, yaitu Al-Ah Saudara Ardi. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah berikan terus himmah girohnya untuk mengurusi daripada majlis ta'lim ini. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW untuk orang yang istiqomah menjalankan mengurusi daripada suatu majlis. Kata Rasulullah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghanimatul majalisul dzikrul jannah. Allah gaji, Allah berikan pahala, Allah berikan ganjaran kepada orang yang ngurusin majlis taklim, pusingnya, capeknya, keringatnya, semuanya itu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi semuanya ini dilakukan dengan ikhlas. Kalau ikhlas semuanya bakalan ada tuh balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara kita Ardi ini insyaallah diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurusi daripada majlis Fastabiqul Khairat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali Allah takdirkan kita di dalam kebaikan, di dalam rutinitas kita setiap malam Sabtu, yang mana alhamdulillah yang sekian lama kita henti, kita vakum, yaitu karena ada musibah, yaitu berupa penyakit, yaitu corona. Dan sekarang alhamdulillah sudah dibuka kembali siar Islam. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kita, dan juga terus para jamaahnya disiarkan, diberikan hidayah, terus mau berbondong-bondong. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik, sehingga semuanya dibuluh berbondong-bondong hadir datang ke majlis taklim Fastabiqul Khairat. Amin ya rabbal alamin. Karena malam hari ini kita yang hadir semuanya ini memang bukan kebetulan. Hadir di mana ini, tempat ini bukan kebetulan. Iseng nih gak ada kerjaan. Bukan. Memang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz sana, si fulan wasifulanah malam Sabtu sekarang bakalan hadir. Ini sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz sana. Jadi orang-orang yang hadir di majlis taklim ini memang sudah termaktub, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang hadir di majlis taklim ini beruntung antum semuanya, ya bahtukum, beruntung antum semuanya. Kenapa? Malam hari ini sudah menyenangkan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya menyenangkan hatinya Kanjeng Nabi yaitu dengan duduk di majlis taklim.
Dengan banyak berzikir, banyak bersolawat, kita sudah menyenangkan hatinya Kanjeng Nabi. Kalau kita pengen masuk surga dengan hasil ibadah kita jauh. Syarat ibadah itu harus dengan ilmu kalau pengen diterima. Begitu Allahu Akbar. Ini kalau tidak khusyuk, hati kita tidak vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allahu Akbar yang ingatnya selain Allah, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga di dalam syaratnya, rukunnya, ketika sholat bacaan Fatihahnya mesti fasih. Kalau kita balelor, kita salah menyebutkannya, tidak bisa cadel mengucapkannya dalam rukun, dalam ibadah sholat, ini sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan taklim, dengan niat kita ingin menyenangkan hatinya Kanjeng Nabi, ingin menghilangkan kebodohan, belajar, maka kok kurang fasihan kita, kok kurang husuan kita di majlis, di ibadah, di dalam ibadah kita, ini dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untungnya taklim. Ya Habib, taklimnya supaya seperti ini aja nggak apa-apa. Nanti juga insya Allah ada perubahan. Nanti juga insya Allah akan sedikit daripada menambah daripada ilmu kepada para jamaah semuanya. Banyak nanti para asatidz yang memberikan daripada ilmu-ilmunya, telah membuka kitab fikih, kitab hadis. Insyaallah lebih banyak lagi kita dapatkan nanti ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi dengan inilah cara kita mencapai, meraih daripada keriduan Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara kita hadir di majlis taklim, banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini termasuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ibadah ini adalah banyak, ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, taklim juga, semuanya ini semuanya takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya kita akan dapat tuh apa yang kita inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annal jannata uiddat lil muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, Allah Subhanahu wa taala menyediakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya tidak akan panjang lebar. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salah satun la turaddu da'watuh. Ada 3 golongan orang yang apabila dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini doanya semuanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan dia kehusuan, keikhlasan semuanya, karena dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesemuanya kalau kita melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Seperti apa hak-haknya Allah? Itu seperti ibadah sholat 5 waktu. Ini jangan sampai tinggal sholat ini. Kenapa? Salah satunya ini tidak akan diterima orang-orang yang ibadah melaksanakan ibadahnya sholat, yaitu salah satunya amma qauman lahu karihun. Apabila seseorang menjadikan imam, menjadikan daripada pemimpin, sementara kaumnya tidak suka. Ini apabila dia ibadah sholat, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La turaddu, tidak akan diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadikan apabila kita berjamaah, pemimpinnya atau imamnya imam yang disukai sama kaumnya. Begitu, itu yang pertama. Ini sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ini tidak akan diterima semuanya, sholatnya, ibadahnya, doanya, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa imratan batat wa zaujuha sahid. Yang kedua, ibadahnya, doanya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila perempuan mabit itu nginep keluar tanpa izin daripada suami. Ini apabila dia sholat ibadah kepada Allah, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting sekali daripada perempuan ini keluar rumah ini harus ada izin suami. Kenapa? Itu akan menjadikan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali suami saya sudah mengizinkan walaupun saya tidak izin. Jangan.
harus izin kepada, kecuali sudah diikrarkan secara khusus. Pak, setiap saya mau keluar tolong saya izinkan. Sudah, iya, setiap antum seperti setiap anti mau keluar, anak izinkan mau kemana. Kecuali sudah ada ikrar seperti itu, kan namanya belum ada ikrar, itu jangan coba-coba kita nggak izin. Kenapa? Sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kita apabila kita berdoa kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu yang kedua, seorang perempuan yang keluar tanpa izin daripada suaminya, sholatnya, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya, ibadahnya, semuanya kebaikan-kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ahwanun mutasarrimah. Yang ketiga yaitu orang atau saudara saling bermusuhan. Nah, kalau kita bermusuhan nih satu sama lainnya nih, apabila kita ibadah sholat, ibadah apa saja, ibadah kita, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalin hubungan silaturahim kita. Kenapa? Kita ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bermusuhan antar saudara, antar teman, antara keluarga semuanya, ingat ibadah kita, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini majlis Fastabiqul Khairat menjadikan ajang silaturahim, yaitu ajang kasih sayang daripada kita semuanya, dan insya Allah mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.